Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada hari Minggu yang lalu, gereja merayakan Minggu Biasa ketiga. Dan perlu kita ketahui, Paus Fransiskus telah menetapkan bahwa setiap Minggu ketiga diperingati sebagai hari khusus yang diperuntukkan bagi perayaan, pembelajaran, dan penyebaran Sabda Allah. Marilah kita mengingat kembali momen pada tanggal 30 September 2019 yang lalu, tepat pada peringatan 1600 tahun meninggalnya Santo Hieronymus. Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostoliknya yang berjudul Aperuit Illis. Di dalam surat apostolik inilah Paus menetapkan Minggu Sabda Allah. Dan pada tanggal 17 Januari 2020, Vatikan melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Kardinal Rino Fisichella memperlihatkan logo resmi untuk hari Minggu Sabda Allah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya hendak menjelaskan sedikit tentang logo tersebut. Logo hari Minggu Sabda Allah ini memperlihatkan ikon perjumpaan dua murid dengan Yesus di jalan menuju Emmaus. Logo berwarna-warni ini berlandaskan ikon karya mendiang biarawati Benediktin, Suster Mariae Paul Farran. Beliau adalah anggota dari kongregasi Bunda Maria dari Kalvari yang tinggal dan bekerja di biara tersebut yang terletak di Bukit Zaitun, Yerusalem. Di dalam logo tersebut terlihat tangan kiri Yesus yang bangkit sedang memegang sebuah gulungan yang merupakan kitab suci yang menemukan penggenapannya di dalam dirinya. Di samping Yesus terdapat dua murid Emmaus yang sedang memusatkan pandangan kepada Yesus. Kedua murid tersebut ialah Kleopas dan Maria, istri dari Kleopas sendiri. Adapun tangan dari kedua murid ini digambarkan secara berbeda. Tangan kiri Maria terangkat ke atas dan tangan kanannya tampak menyentuh Tuhan yang telah memenuhi janji-janji sejak dahulu kala dan merupakan sabda yang hidup yang harus diberitakan kepada dunia. Sedangkan tangan kanan Kleopas sedang memegang tongkat. Penggambaran tangan kanannya ini hendak menunjukkan sebuah pesiaraan. Tangan kirinya digambarkan sedang menunjuk ke depan yang melambangkan jalan yang harus diambil oleh semua murid untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Gambar lain yang diperlihatkan oleh logo tersebut ialah sebuah bintang di langit. Gambaran ini melambangkan evangelisasi dan cahaya tetap atau penyertaan Tuhan yang senantiasa memandu perjalanan mereka dan menunjukkan jalan kepada mereka. Selain itu, yang menarik ialah kaki Yesus dan kaki dari kedua murid tersebut digambarkan bergerak. Artinya, pemberitaan Kristus yang bangkit tidak dapat dicapai oleh murid-murid yang lelah atau malas, tetapi hanya oleh murid-murid yang dinamis dan siap untuk menemukan cara-cara berbicara yang baru, sehingga kitab suci dapat menjadi pedoman yang hidup dari kehidupan gereja dan umatnya. Pada akhir konten ini, saya hendak mengutip khotbah Kardinal Rino Fisichella pada Minggu Sabda Allah kemarin di tahun ini di Basilika Vatikan. Beliau mengatakan, Sabda Allah adalah surat cinta yang ditulis untuk kita dari Dia yang mengenal kita jauh lebih dari siapapun. Dengan membacanya, kita mendengar sabda Tuhan lagi, melihat wajahnya dan menerima rohnya. Sabda Tuhan membuat kita dekat dengan Tuhan.
Janganlah kita menjauh daripadanya. Marilah kita membawa sabda Allah supaya ia bersama-sama dengan kita. Marilah kita mohon kepada Tuhan kekuatan untuk mematikan televisi dan membuka kitab suci, untuk menutup handphone dan membuka Injil. Dalam liturgi tahun ini, kita membaca Injil Markus, Injil yang paling sederhana dan singkat. Mengapa kita tidak membacanya pun secara sendirian? Perikop kecil setiap hari. Injil itu membuat kita merasakan bahwa Tuhan dekat dan menanamkan keberanian dalam perjalanan hidup kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, salah satu tujuan penetapan Minggu Sabda Allah di awal tahun ini ialah agar kita semakin mencintai kitab suci sepanjang tahun. Ingatlah bahwa kitab suci adalah buku iman. Semakin kita mengenal kitab suci, maka kita pun semakin mengenal Tuhan. Secara lebih tegas, Santo Hieronymus mengatakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ketika semakin mengenal Tuhan, maka kita pun akan semakin dekat dengan Tuhan. Dengan semakin dekat, maka kita pun akan semakin mengenal kasih dan penyertaan-Nya untuk kita. Dan semakin kita mengetahui cinta dan penyertaan-Nya, maka sabda Allah akan menjadi spirit untuk kehidupan kita. Ibaratnya, orang yang menjalin relasi, kita perlu melakukan pendekatan, kemudian pengenalan terhadap orang tersebut, dan barulah kita mencintai pribadinya. Hal serupa terjadi juga dengan sabda Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.